Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Kurniawan Putrantau dengan NIM 20000184425 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri kelas H. Sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Saudara-saudaraku semua, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad, yaitu semua orang yang beragama Islam dan meyakini Nabi Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan kata lain, siapa saja mengaku beragama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia adalah orang Muhammadiyah, tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan golongan dalam masyarakat dan kedudukan keluarga negaranya. Ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakannya Muhammadiyah bukan Dahlannya, yaitu karena beliau tidak ingin kelak di kemudian hari warga Muhammadiyah menyembah diri pribadi beliau sehingga disembah-sembah kuburnya. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga tidak ingin kelak di kemudian hari warga Muhammadiyah bersikap tidak baik atau memiliki sifat negatif kepada pandangan, perilaku, dan pendapat beliau. Dan ada 3 maksud mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakannya Muhammadiyah, yaitu Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada saat itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Persyarikatan ini mempunyai maksud menyebar pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Selain itu, dibentuk untuk mendukung usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan sebagian besar umat Islam Indonesia, dan menjadi faktor penyebab muncul kolonialisme di Indonesia. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat dan mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Sementara Muhammadiyah secara ideologis adalah konsep ideologi dalam Muhammadiyah bersifat mendasar, yaitu menyangkut dan diistilahkan dengan keyakinan dan cita-cita hidup. Ideologi Muhammadiyah bukan sekedar seperangkat paham atau pemikiran akal, tapi juga teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan Muhammadiyah secara historis adalah gagasan mendirikannya organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran baru Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah Ibtida'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911 pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah dengan maksud untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Menjelaskan historis Muhammadiyah. Saudara-saudaraku semua, Muhammadiyah yang merupakan satu gerakan Islam tersebut berdiri karena didorong oleh beberapa sebab, yaitu menegakkan dan menunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dilandasi oleh Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka pada tanggal 18 November 1912 Yogyakarta berdirilah gerakan Muhammadiyah. Di saat berdirinya, sebagian besar tokoh Muhammadiyah didominasi oleh kalangan sahabat dan kerabat, antara lain Muhammad Sangidu, Raden Budiarjo, dan Raden Sosrosugondo. Tokoh utama pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Ahmad Dahlan yang saat itu dibantu oleh beberapa anak muda, antara lain 1. Raden Haji Sarkawi, 2. Nadin Haji Zaini, 3. Haji Sarkawi, 4.
Haji Abdul Ghani. 5. Haji Muhammad Syuhaj. 6. Haji Hisam. 7. Haji Muhammad Warodin. Dan yang terakhir Haji Tamim. Selanjutnya dalam perkembangannya hingga sekarang Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Isyam, Kiai Haji Mas Masyur, Kiai Bagus Hadi Kusuma, Air Sultan Mansur, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Arfarudin, Kiai Haji Ahmad Azhar Basir, Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi Ma'rif, Profesor Dr. Haji Madin Samsudin. Bahkan ada juga di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain 1. Abdul Qahar Musyakir, kemudian ada Ki Bagus Hadi Kusuma, dan terakhir adalah Kasman Singodimedjo. Saudara-saudara Kusuma, sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup pesat, yang mana hal itu terlihat dari perkembangannya secara keorganisasian. Secara horizontal, Muhammadiyah mempunyai organisasi sayap yang dikenal dengan Ortom, yang kepanjangannya adalah organisasi Ortom, yang terdiri Ortom khusus, artinya hanya ada satu karena seluruh anggotanya sudah menjadi anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan amal usaha seperti amal usaha Muhammadiyah. Ortom khusus ini hanya ada satu, yaitu Asia, dan Ortom umum ya terdiri dari tapak suci, IPM, dan IMM. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat, yang terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat jamaah. Bahkan jaringan keorganisasian Muhammadiyah juga sudah go internasional, yang ditandai dengan berdirinya PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya adalah Kairo, Republik Islam Iran, Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, Libya, Kuala Lumpur, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Pakistan, dan Australia. Tidak hanya secara keorganisasian saja yang berkembang, bahkan amal usaha Muhammadiyah pun juga mengalami dinamika yang dinamis. Ada 5 bidang amal usaha yang digarap oleh Muhammadiyah dengan berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, di bidang keagamaan yang muncul dalam bentuk gerakan memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mendirikan masjid dan mushola sebagai tempat sarana ibadah. Di bidang pendidikan muncul dalam bentuk pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Bidang sosial dan kesejahteraan dalam bentuk kegiatan amal usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotek, panti asuhan anak yatim, Bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat muncul dalam bentuk upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Bidang hukum muncul dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap peristiwa baru pada era modern. Ijtihad Muhammadiyah telah menghasilkan berbagai fatwa dalam masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain konsep ideologi dalam Muhammadiyah bersifat mendasar, yaitu menyangkut dan diistilahkan dengan keyakinan dan cita-cita hidup.
Ideologi Muhammadiyah bukan sekedar seperangkat paham atau pemikiran belaka, tetapi juga teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benarnya. Adapun isi atau kandungan ideologi Muhammadiyah tersebut ialah 1. Paham Islam atau paham agama dalam Muhammadiyah. 2. Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan 3. Misi, fungsi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Jadi, tidak perlu membahas ideologi dipisahkan dari strategi perjuangan. Dan dalam Muhammadiyah dikenal Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan salah satunya, yaitu MKCHM, yang kepanjangannya adalah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah sebuah keputusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Sidang Tanwir di Ponorogo dan berisi matan atau teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM dirumuskan karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu sebagai kelanjutan amanat Muktamar 1968 di Yogyakarta. Perumusan MKCHM diawali dari putusan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo dan akhirnya disahkan dalam forum tertinggi Muhammadiyah, yaitu di Muktamar ke-37 tahun 1998 di Yogyakarta bertema Tasdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan ritasdid dan ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup kita, perjuangan, gerak dan amal usaha, organisasi, dan sasaran atau tasdid. Kemudian matan ini diubah dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya dari segi peristilahan berdasarkan amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Isi MKCHM sebagai risalah ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. 5 butir pernyataan ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu pertama, bidang yang berisi pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber dari Quran dan Sunnah. Akidah Muhammadiyah yaitu berakidah Islam atau tauhidullah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah yaitu sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan teks butir pertama ini dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sama sekali. Masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, tahayul, khurafat atau TBC, dan juga penyakit sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadahnya terbebas dari praktek-praktek ritual bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Butir teks 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup, itu Nabi Muhammad, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama dalam pandangan Muhammadiyah dipahami. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan agama Islam dipahami agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dalam keyakinan Muhammadiyah, agama adalah arti umum adalah semua risalah dan syariat yang diturunkan kepada para nabi dan Rasulullah. Sementara yang dimaksud dengan agama Islam secara khusus adalah risalah dan syariat yang hanya termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui tentang matan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca, mengaji, mengkaji, menelaah, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad merupakan hidayah dan sekaligus rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman hidup, rahmat bagi semua orang. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan teror kepada umatnya. Jika di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di arena dan medan peperangan. Jika di luar arena peperangan, Islam melarang sangat keras pembunuhan. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia diibaratnya telah membunuh semua manusia. Jadi Islam adalah agama yang caranya lebih menekankan sikap kasih dan sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungan. 2. Bidang yang berisi paham agama menurut Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah yang berisi 2 butir pernyataan, yaitu butir 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi menurut Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sumber ajaran Islam sifatnya absolut, universal, dan statis. Absolut yaitu mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Universal yaitu berlaku di mana saja dan kapan saja. Statis tidak akan pernah mengalami perubahan selama-lamanya. As-sunnah atau al-hadis yaitu sunnah artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Al-hadis artinya informasi atau kabar atau berita, informasi atau berita tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan Rasulullah. As-sunnah dan atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW sebagai penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang ayat-ayatnya sudah pasti benar karena beritanya mutawir, al-hadis berbeda. Tidak semua al-hadis beritanya mutawir, sehingga muncul klasifikasi hadis dilihat dari segi kualitasnya, ada yang sahih, hasan, dan daif, bahkan madu atau palsu atau waks. Terkait dengan as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan atau maqbuh. Muhammadiyah tidak akan pernah menggunakan hadis yang derajatnya daif dan apalagi madu atau palsu sebagai landasan atau sumber ajaran Islam. Hadis yang daif dan palsu adalah hadis yang isi dan jalur penyampaiannya tidak akurat dan bahkan dapat dikatakan gosip atau berita bohong atau hoax yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk memahami dan melaksanakan ajaran Quran dan Sunnah Rasul dan mengatur dunia guna memakmurkannya diperlukan akal pikiran yang dinamis dan progresif sebagai alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud pokok ajaran agama atau maqasid asli syariah. Dan begitu Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu istijab senantiasa terbuka dan dalam beragama adalah seseorang melandaskan pada pengertian benar sebagai hasil dari istijab. Apa itu istijab? Istijab adalah upaya secara sungguh-sungguh seseorang dengan mengerahkannya segenap kemampuan akal pikirannya untuk menggali makna yang terkandung dalam nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad 11 Masehi, pintu istijab senantiasa terbuka sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dinamis. Akan tetapi setelah memasuki abad 12 Masehi, pintu istijab mulai ditutup
umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agamanya langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus mengambil dari hasil istihad para ulama sebelumnya yang dianggap sudah final serta tidak boleh dikritik. Belajar sumber ajaran Islam hanya menjadi dominannya para ulama atau elit ulama. Akibatnya kemudian muncullah sikap taklid buta dan kebekuan berpikir kritis. Apa yang dimaksud taklid? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan memahami seseorang tanpa mengetahui dasar atau landasan atau metode berpikir dan argumentasinya. Dengan demikian, orang taklid yang diikuti pada dasarnya adalah hasil atau produk pemikiran atau pendapat seseorang. Hasil pemikiran atau pendapat seseorang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan sehingga memunculkan sikap kultus terhadap pendapat seseorang, anti kritik dan dianggap benar selamanya. Bagi Muhammadiyah, jika seseorang tidak mampu beristijad maka hendaknya tidak taklid, tapi ittiba. Apa ya ittiba itu? Ittiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang dengan mengetahui sumber atau dasarnya serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang yang berittiba pada dasarnya bukan mengikuti pendapat seseorang, tapi mengikuti metode berpikirnya dan sumber-sumber yang digunakannya. Karena itu ittiba lebih ditekankan pada ittiba kepada Rasulullah SAW atau mengikuti landasan dan dalil dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, Muhammadiyah melakukannya dengan istijad jami atau dengan musyawarah menggunakan metode yang disebut tarjih. Tarjih yaitu metode dalam memahami nas atau dalil dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian dicari dalil-dalil yang kualitas dan kedudukannya paling kuat atau rajih untuk dijadikan sebagai dasar hujah atau berhukum. Butir teks 4, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang, yaitu 1. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang kafah atau utuh itu terdiri dari 4 hal, yaitu dimensi akidah. Itu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan pada hal-hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi atau aspek ini diharap akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang salim atau akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah DBC dan sifilis. Dimensi ibadah yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan bagaimana seorang hamba mengabdi, taat, patuh, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Dan dimensi ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqomah. Sahih artinya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh dari Rasulullah SAW. Istiqomah artinya ajak, continue atau terus menerus dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak musiman. Dimensi muamalah yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan hubungan antar sesama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini diharapkan muamalah warga Muhammadiyah saleh dan ihsan. Saleh artinya dalam bermuamalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun. Ketiga, bidang yang berisi misi dan fungsi Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan visi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia yang berbumi. Butir 5, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baladun nadi abadan warabun ghafur. Demikian itu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kini lebih dari 100 tahun lamanya Muhammadiyah telah menyinari negeri Republik Indonesia dengan berbagai peran kiprah dan amal usahanya di antero negeri. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya melalui berkutik pada persoalan keagamaan. Sempit saja, semacam masalahnya sholat, qunut, subuh,
tahlilan atau yasinan. Muhammadiyah turun melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Masyarakat lemah sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan-santunan sosial dan pendirian panti asuhan yang untuk asuhan anak yatim. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolahnya mulai dari PAUD sampai perguruan tingginya. Kini bahkan Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan ditandai berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Akhirnya saya merasa salut, terharu dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Saya Muhammad.